Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, wabil khusus nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita pun memohon agar nikmat ini selalu langgeng dalam diri kita, keluarga kita, dan siapa saja yang kita sayangi dan siapa saja yang sayang dengan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah yang kita harapkan sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana beliau para aulia Allah, kekasih Allah, maksiatnya lebih sangat sedikit, bahkan jarang, bahkan maksiatnya pun selalu bertaubat kepada Allah, masih memohon kepada Allah dengan permohonan yang selalu dilantunkan dan diharapkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itulah yang diharapkan, itulah yang diangan-angankan. Maka karena itu nikmat yang pertama tersebut harus kita jaga, minta kepada Allah setiap berdoa, setiap terlintas, setiap mendengar daripada kabar yang meninggal, minta kepada Allah agar dalam keadaan husnul khatimah. Bila mana urusan dunia, kita memohon kepada Allah agar urusan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana dengan urusan akhirat yang kekal abadi di sana selama-lamanya? Maka selalu memohon kepada Allah husnul khatimah dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang disayang oleh Allah, umat yang dimanja oleh Allah, umat yang selalu diperhatikan oleh Allah, umat yang selalu mendapatkan dispensasi dari Allah, umat yang selalu diunggul-unggulkan oleh Allah, umat yang selalu dibanggakan oleh Allah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita meminta, tanpa kita memilih, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kenikmatan ini harus kita jaga, harus kita syukuri dengan cara mengikuti Nabi Muhammad, dengan cara mengikuti sepak terjang keseharian setiap saat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita tergolong daripada orang-orang
yang bersyukur atas nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Dan di antara cara mensyukuri nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah kita bersyukur dengan cara memperbanyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Apabila seseorang cinta kepada sesuatu, maka dia akan terus sering menyebut-nyebutnya. Kalau kita tahu di pasar sana ada yang jualan lombok, ada yang jual tomat, pasti setiap kita bertemu dengannya yang dibicarakan hanyalah urusan tomat dan lombok. Baik itu harganya naik maupun turun, baik itu segar maupun busuk. Begitu pula ketika di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, maka setiap saat yang diingat, yang diucap, bahkan melihat lampu yang terang pun akan berkata, ya Allah, terangnya lampu ini bagaimana terangnya wajah Nabi Muhammad. Ketika mencium aroma yang harum, ya Allah, harum aromanya. Bagaimana dengan sumber keharuman tersebut? Nabi Muhammad SAW. Dan begitu seterusnya. Begitu juga kita diberikan oleh Allah kenikmatan di malam hari ini. Allah pilih kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang kita harus yakin kita keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini, Allah gabulkan hajat-hajat kita, Allah gabulkan hajat-hajat kita, Allah gabulkan pasti hajat-hajat kita. Jadi jangan salah hajat, jangan mengambil hajat yang kecil, minta kepada Zat yang maha besar hajat-hajat yang besar, karena sesungguhnya hajat yang besar di hadapan Zat yang maha besar itu adalah kecil. Minta sama Allah, tujuan kita minta, ya Allah, meninggalkan aku, keluargaku, orang tuaku, anak-anakku, saudaraku yang aku sayang dan sayang kepadaku, ya Allah, semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula kita yakin keluar dari tempat ini, bahkan detik ini malaikat penulis amal soleh sedang menulis amal soleh kita. Malaikat yang menulis daripada amalan-amalan maksiat kita sedang berhenti untuk menulis dosa-dosa kita. Kita yakin Allah Ta'ala turunkan rahmat di malam hari ini untuk kita semua. Begitu juga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa kita. Dan yang lebih tinggi daripada hal tersebut yaitu Allah Ta'ala tulis segala dosa-dosa kita menjadi amalan-amalan soleh, berubah menjadi pahala. Amin ya Rabbal. Begitu pula di sini juga kita bersyukur kepada Allah bahwa acara ini masih berada dan insya Allah terus berjalan karena suatu niat yang baik, karena Allah pasti akan lancar, langgeng dan tumbuh lebih baik lagi. Di sini Al-Faqir hanya menyampaikan ucapan terima kasih sebagaimana disampaikan daripada keluarga besar Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Begitu juga kepada mewakili daripada Pondok Pesantren Darul Hijrah, begitu juga Majelis Ratib Ratibain dan segenap daripada panitia. Kita mengucapkan semuanya jazakumullah khair jaza, dan kita yakin pasti siapa saja yang ikut andil dalam acara ini, walaupun itu hanya ikut andil dalam hatinya, senang. Alhamdulillah malam Ahad ini ada acara pengajian, senang tapi tidak hadir, tidur di rumah, Allah Ta'ala tulis pahala baginya. Bagaimana dengan yang hadir? Maka karena itu ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu juga kami memohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, dan dimohon untuk dibukakan daripada pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang selalu kita ingat daripada pesan beliau,
Abuya Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Beliau selalu menekankan kita hal yang berhubungan dengan akhirat kita, dan perkara ini adalah yang menjadikan keselamatan kita, yaitu beliau selalu menekankan secara ringkasnya saja. Beliau mengatakan, jadikanlah Nabi Muhammad idolamu, jadikanlah Nabi Muhammad superheromu, dan jangan ajarkan kepada anak-anakmu di dalam hatinya cinta kecuali kepada Nabi Muhammad. Sehingga beliau pun selalu berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hatiku cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hati kita semua cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, peduli kepada Nabi Muhammad, perhatian kepada Nabi Muhammad. Dan jangan engkau tulis dalam hati kami, ya Allah, kecuali hanya satu nama, Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah engkau meninggalkan kami, ya Allah, kecuali engkau berikan kemuliaan kepada kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Beliau selalu mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad. Wa fil akhirati hasanah, besok di dalam surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Wa qina adzaban nar, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabal qabr. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتواصل بالحب